Shalom, apa kabar semuanya? Ibu-ibu anggota komunitas kain dan kebaya Indonesia, adik-adik dari tenaga kesehatan kebidanan dan keperawatan, baik itu yang masih kuliah maupun yang sudah bekerja, serta teman-teman yang ada di seluruh Nusantara. Kali ini saya akan membahas tentang Alzheimer. Nah, mungkin sebagian teman-teman ada yang paham sekali tentang Alzheimer. Kita mengingat kembali tentang Alzheimer. Bagi yang merasa ini adalah sesuatu yang baru, maka ayo disimak baik-baik. Siapa tahu ilmu ini bermanfaat buat kalian. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita memulai, kita like dulu ya. Jangan lupa share juga, kemudian komen, dan akhirnya subscribe. Bunyikan loncengnya. Alzheimer adalah gangguan otak organik degeneratif dan ini tidak dapat pulih. Kenapa tidak dapat pulih? Coba kita lihat gambar yang akan tayang ini. Otak yang normal itu gambarnya seperti ini. Kemudian otak yang tidak normal itu gambarannya seperti ini. Di sana ada bagian-bagian yang hilang atau seperti yang kropos seperti itu. Nah, kemudian ada bagian-bagian yang warnanya gelap. Jadi kalau kita gambarkan otak pada Alzheimer ini seperti sarang lebah. Jadi ada yang kropos, ada yang hilang, ada yang lubang-lubang. Seperti itulah sederhananya. Alzheimer itu apa sih? Alzheimer itu sejenis sindrom yang menyebabkan otak menjadi mengecil dan dapat membuat ingatan seseorang menjadi hilang. Penyakit ini membuat sebagian sel-sel di otak tidak berfungsi yang berakibat pada menurunnya kemampuan otak. Penderita penyakit Alzheimer akan mengalami kemunduran fungsi intelektual yang cukup berat. Salah satu bagian dari demensia yang paling banyak ditemui. Sekitar 60-70% dari kasus demensia atau pikun merupakan Alzheimer. Saudaraku yang terkasih, kalau kita tidak ingin Alzheimer terjadi dalam diri kita, Anda wajib dan harus belajar sepanjang hayat. Pakailah otak Anda untuk berpikir, pakai otak Anda untuk selalu bekerja, supaya Anda memiliki banyak ide dan memiliki banyak manfaat dan tidak menjadi sakit seperti sakit Alzheimer. Kebetulan orang tua saya, ayah saya penderita Alzheimer. Biasanya penderita Alzheimer meninggal pada saat dia dalam kondisi tertidur. Nah, jadi tidur langsung meninggal seperti itu. Ini banyak sekali kejadian seperti itu. Pada saat seseorang terjadi Alzheimer atau gangguan atau demensia di otaknya, ini akan mengganggu aktivitas harian saudaraku maupun kehidupan sosial penderita. Kenapa? Karena dia lupa. Bahkan kadang-kadang anaknya, istrinya dia lupa. Dia lupa banyak hal padahal sesuatu yang dia kerjakan sehari-hari. Nah, bahkan dia lupa di mana toilet, di mana kamar, mana yang namanya sendok, mana yang namanya piring. Itu padahal aktivitas sehari-hari yang kita gunakan sehari 3 kali, 4 kali, bahkan mungkin yang doyan makan bisa sampai 6 kali ya. Kadang-kadang itu juga lupa. Pada fase awal pada penyakit ini, penderita Alzheimer biasanya sering kehilangan memori jangka pendek. Misalnya, lupa atau tidak mampu mengingat kejadian yang baru saja terjadi. Yang kedua, penderitanya juga sering lupa nama, tempat, atau benda-benda yang bahkan sering digunakan. Ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko penyakit Alzheimer. Misalnya, umur merupakan faktor utama yang sangat mendasar atau sangat besar terkena penyakit Alzheimer, apalagi yang usianya sudah mencapai 65 tahun. Riwayat penyakit karena ada anggota keluarga yang pernah menderita penyakit Alzheimer. Jadi
seperti saya juga mungkin berisiko seperti itu. Makanya saya selalu belajar ya, belajar sampai hari tua. Ini sudah 18-19 tahun belajar, belum pernah berhenti hingga hari ini. Saya tidak tahu untuk tahun depan karena sudah tidak lagi menjadi mahasiswa ataukah akan mendaftar menjadi mahasiswa lagi. Saya tidak tahu. Yang pasti itu salah satu cara supaya kita tidak terkena Alzheimer. Berikutnya adalah cedera kepala, lupa ringan, gaya hidup yang tidak sehat. Misalnya kurang berolahraga, sedikit mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran, serta merokok. Itu adalah faktor resiko terkena Alzheimer. Mengidap penyakit kardiovaskuler, hipertensi, hiperkolesterolemi, meningkatnya kadar homocysteine, kurangnya aktivitas untuk melatih otak dan komunikasi sosial. Ada 10 tanda umum seseorang yang terkena Alzheimer. Yang pertama, salah satu gejala yang paling menonjol adalah sering lupa akan berbagai hal seperti hal yang baru saja terjadi, tempat parkir hingga janji. Selain itu, orang dengan demensia juga cenderung mengulang-ulang cerita yang sama dalam suatu percakapan. Tidak seperti orang pada umumnya yang juga kadang lupa akan sesuatu, orang dengan demensia memiliki frekuensi lupa yang sangat tinggi. Berikutnya adalah gejala yang kedua, adalah sulit fokus. Orang dengan demensia juga biasanya menunjukkan gejala sulit untuk fokus. Kesulitan fokus ini menyebabkan orang dengan demensia kesulitan untuk melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari seperti memasak hingga menggunakan telepon. Akibat kesulitan fokus ini, orang dengan demensia juga sulit untuk melakukan perhitungan yang sederhana dan membutuhkan waktu lebih lama dari biasanya untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi kuncinya sulit fokus. Gejala lain yang ditunjukkan oleh orang dengan demensia ialah kesulitan untuk merencanakan atau menyelesaikan tugas sehari-hari. Hal ini ditunjukkan dengan kebingungan untuk cara mengemudi hingga sulit mengatur keuangan. Jadi kata kuncinya yang ketiga adalah sulit melakukan kegiatan yang familiar. Kemudian mengalami disorientasi atau kebingungan akan waktu. Dia nggak paham ini pagi, siang atau sore, ini sore atau malam. Dia nggak paham itu. Merupakan bagian dari gejala yang kerap kali ditunjukkan oleh orang dengan demensia. Disorientasi ini juga tidak hanya terkait waktu, tetapi juga pada tempat. Hal ini membuat orang dengan demensia kerap bingung di mana mereka berada dan bagaimana mereka sampai di sana. Orang dengan demensia seringkali tidak tahu jalan kembali pulang ke rumah, sehingga orang dengan demensia kerap kali kesasar, dan ini juga terjadi dengan orang tua saya. Kata kuncinya adalah disorientasi. Beberapa kesulitan memahami visuospasial pada orang dengan demensia dapat dilihat melalui kesulitan untuk membaca, mengukur jarak, dan menentukan jarak. Kesulitan lain yang dialami oleh orang dengan demensia ialah membedakan warna, tidak mengenali wajah sendiri di cermin, menabrak cermin saat berjalan, hingga tidak tepat saat menuangkan air di dalam gelas. Jadi kata kuncinya dari gejala yang kelima adalah kesulitan memahami visuospasial. Pada orang dengan demensia, komunikasi tidak jarang menjadi sesuatu yang sulit. Orang dengan demensia akan kesulitan untuk berbicara dan mencari kata yang tepat. Karena itu, orang dengan demensia tak jarang berhenti di tengah percakapan dan bingung untuk melanjutkan kalimat yang hendak orang dengan demensia ingin bicarakan. Kata kuncinya adalah gangguan komunikasi. Lupa di mana meletakkan sesuatu,
merupakan gejala lain dari orang dengan demensia. Tak jarang orang dengan demensia akan menuduh orang lain mencuri atau menyembunyikan barang tersebut. Padahal si orang dengan demensia yang biasanya meletakkan barang tersebut tidak pada tempatnya. Kata kuncinya adalah menaruh barang tidak pada tempatnya. Ini gejala yang ketujuh. Ciri paling menonjol yang lain pada orang dengan demensia ialah berpakaian tidak serasi. Sebagai contoh, orang dengan demensia bisa menggunakan kaos kaki berwarna merah di kiri dan kaos kaki berwarna biru di kanan tanpa merasa ada masalah. Orang dengan demensia pun cenderung tidak bisa merawat diri sendiri. Di samping itu, orang dengan demensia tidak dapat memperhitungkan pembayaran dalam berinteraksi, sehingga kerap memberikan jumlah uang yang jauh lebih banyak dari jumlah yang seharusnya dibayarkan. Jadi kata kuncinya salah membuat keputusan. Berikutnya adalah kehilangan semangat maupun inisiatif untuk melakukan aktivitas ataupun hobi yang biasa dinikmati, juga bagian dari gejala Alzheimer. Biasanya kehilangan semangat ini juga diiringi dengan hilangnya semangat untuk berkumpul dan bersosialisasi dengan teman-teman. Kata kuncinya menarik diri dari pergaulan. Emosi yang berubah secara drastis juga menjadi pertanda dari Alzheimer. Orang dengan demensia seringkali menjadi curiga, menjadi bingung, depresi, maupun menjadi tergantung pada anggota keluarga yang lain secara berlebihan. Tidak jarang orang dengan demensia merasa mudah kecewa dan putus asa, baik di rumah maupun di dalam pekerjaan. Jadi gejala yang terakhir adalah perubahan perilaku dan kepribadian. Baiklah saudara yang terkasih, demikian 10 gejala dari Alzheimer. Semoga pengetahuan ini bermanfaat untuk kalian, supaya kedepannya Anda semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama dan menjadi sahabat bagi orang yang menderita Alzheimer. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Tuhan memberkati.